Saya nggak ada masalah, saya nggak mau cerita sama orang. Itu Saya selesaikan dulu aja sendiri. Itulah laki-laki. Laki-laki harusnya begitu. Iya, maka laki-laki pas sampai di rumah nggak mau ditanya-tanya tuh. Nggak mau ditanya. Malas saya kalau ditanya-tanya. Iya, karena dia sedang mereview apa yang dia lakukan dan memplanningkan apa yang harus dilakukan. Ya karena saya cerita juga nggak ditolongin. Iya, karena kan laki-laki itu ceritanya biasanya nanti. Kalau di dalam perenungannya sudah selesai, baru sudah diceritakan. ada alternatif solusi, dia cerita. Kenapa? Karena nanti pas istrinya tanya. Jadi menurut Papa misalnya kan, baik Nada atau Mbak Sabrina, Om Ded bisa cerita, saya ambil keputusan ini. Iya betul. Iya. Jadi saya cerita ketika saya sudah punya keputusan. Betul. Kalau enggak, drama Korea ini. Itu udah betul banget, itu udah laki banget. Oh iya, makasih Pak. Ini baru dokter. Ini laki banget. Iya. Manusia purba zaman dulu pun, laki-laki purba zaman dulu, setelah dia berburu, dia akan naik ke batu. Betul. Untuk melihat matahari terbenam. Iya, betul. Dan nggak mau diganggu. Nggak mau diganggu. Kasih minum aja cukup. Iya betul. Karena itu moment of silence-nya mereka. Iya. Kalau sekarang kan karena bukan lihat matahari, mungkin lihat TV, lihat gadget, baca koran. Kalau zaman dulu itu sebenarnya nggak lagi baca koran. Itu lagi memikirkan, mereview apa yang dilakukan seharian tadi dalam rangka tadi menjemput nafkahnya apa segala macam. Itu sama kalau saya lagi selesai kerja atau stres atau apa, saya ke gym. Nah iya. Udah berkutat aja di gym. Menyibukkan diri sendiri, menyenangkan. Padahal tuh lagi mikir juga. Padahal tuh mikir. Betul. Itulah laki-laki. Nah kalau kita ngerti kan nggak usah juga berlara diri untuk dia nggak mau ngomong sama aku, nggak usah gitu-gitu juga. Dia nggak peduli. Iya, gitu nggak usah mikir gitu, capek deh. Iya gitu. benar. Saya dulu begitu sebelum ngerti. Oh iya. Makanya kenapa sewaktu mengerti saya jadi lebih sehat, lebih harmonis. Makanya suami saya bilang coba ceritakan sama istri yang lain. Selama ini saya dibilang gini, lu terlalu laki. Nah, emang bener laki. Iya. Laki banget. Iya katanya gitu. Iya. Biasanya, itu settingan laki memang. Aku suka biasanya kan cewek mau dapetin cowok yang menjain, yang ada masalah didengerin, yang ada apa ini gitu. Itu sih bisa dipelajari. Iya. Itu berita baiknya adalah hal itu bisa dipelajari. Betul, cuman settingan spek gue tuh gini. Iya. Nah, tapi tidak semua laki begitu ya. Semua begitu, hanya nanti ada watak lagi. Oke, ada turunan, ada turunannya. Ada genetiknya. Ya, ada genetikanya. Ada genetiknya yang mungkin misalnya benar-benar dia pokoknya betul-betul saya jangan diganggu. Itu lebih kepada watak itu. Dia saklek mengatakan gitu. Ada juga misalnya laki-laki memang senengnya menyendiri. Cuman masih ada sedikit tolerirnya lah karena mungkin istrinya yang lebih mengatur. Makanya ada strategi sekarang. Pokoknya tunggu aja sampai dia manggil. Sampai si suami atau si ayah manggil. Udah, saya juga dulu gitu. Dulu kan sok-sokan yang merasa istri soleha gitu kan. Pas lihat pas misalnya suaminya diem gitu kan, kita tanya, ayah kenapa sih Mbak ya cerita sama aku? Bete lu saya digituin sih. Makanya itu kan kita nggak tahu dulu. Istri-istri tuh banyak yang nggak tahu. Saya aja udah dokter juga dulu nggak tahu tentang ini kan, baru risetnya baru tahun 2000-an. Iya benar. Nah suami saya tuh agak yang mirip-mirip Om Ded juga, dia punya watak. Dia apa dia bilang? Diam. Hatinya 3 bulan. Tapi setelah tahu udah lagi nggak mau lakukan itu. Saya cuma bilang lagi merenung. Udah tunggu aja dia manggil. Iya benar. Karena lama-lama kita nyariin kok. Pasti. Jadi laki-laki tuh dalam abis diam itu malah nggak apa-apa, malah dia happy. Saya gitu. juga nyariin waktu udah. Sekarang dia udah ngerti. Saya lagi ini diam dia diam. Ya karena kalau saya berpikir gini dok, saya selalu berpikir di otak saya mungkin ini genetika atau turunan atau pengajaran orang tua juga kan. Maksudnya di otak saya selalu, saya kok ada masalah lebih baik saya selesaikan dulu baru saya cerita-cerita. Karena buat saya cerita sama 10 orang kayaknya 9 nggak peduli. Dan masalahnya adalah ketika ada orang lain cerita sama saya. Misalnya Nada cerita atau Sabrina cerita atau pegawai lah cerita atau siapa cerita. Otak saya adalah mencari solusi secepat mungkin untuk masalah itu. Dan itu menguras energi. Iya, justru itu makanya bapak-bapak menganggap, aduh gue udah pulang kerja capek, ini istri lagi minta solusi, padahal enggak gitu loh. Enggak ya. Ya artinya kalau masing-masing ngerti udah enak aja.